Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Pesan semesta untukmu ya. Tema kali ini pesan semesta untuk hubungan dan cintamu. Kira-kira apa ya? Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus, bagaimana situasi dan kondisi dan apa pesan semesta untuk hubungan dan cintamu, kita lihat sesuai energinya ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus. Untuk cinta dan hubunganmu, Taurus, 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 Taurus. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Taurus ya. Saya lihat di sini kamu ada menipu diri sendiri. Betul tidak, Taurus? Tidak jujur pada dirimu sendiri. Kamu merasa bahwa saya baik-baik saja ya, padahal di dalam hatimu sangat rapuh. Saya merasakan ada kesengsaraan mungkin ya. Bukan kesengsaraan juga, terlalu dramatis ya. Tapi memang seperti gitu, rasanya sengsara sekali gitu, walaupun mungkin tidak sengsara gitu, tapi kayak menyakitkannya luar biasa, betul tidak, Taurus ya? Karena saya lihat di sini banyak tekanan ya, entah dalam percintaan, hubungan perkantoran, pimpinan, pekerjaan, dirimu sendiri. Ya bahkan dirimu sendiri kamu merasa kayak macam kecewa, udah capek, udah lelah. Macam ingin istirahat aja gitu. Sekarang kan kayak saya ini kok hidupnya begini-begini ya. Kok dalam percintaan saya gagal terus ya, ataupun saya disakiti atau malah mungkin saya menyakiti terus ya. Kenapa hidup tidak bisa berubah-berubah? Apa salah saya? Saya kerja keras pun banyak pengeluaran, malah banyak hutang. Ya, dalam percintaan pun sama, saya sabar, saya dipermainkan, dimanfaatkan. Saya mau serius, malah saya ditinggalkan, dikecewakan. Saya berbuat jahat, malah orang itu ternyata baik, dan akhirnya saya merasa kasihan pada diriku. Kenapa? Karena akhirnya mendapatkan karma. Yang mana dulu kamu ya, sekarang kan kayak macam menyakiti orang di masa lalu. Jadi bingung apa yang harus dilakukan. Maju salah, mundur salah, diam di tempat juga salah. Syukur-syukur diam di tempat stabil. Ini makanya tadi saya bilang hatimu dilema karena tidak ada kejujuran dalam diri. Seakan-akan contoh dalam tugas. Ya, ini kita bicara hubungan nih, hubungan bukan hanya asmara ya. Hubungan relasi, pimpinan, pekerjaan, keluarga ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Yang mana saya lihat di sini mumet, mungkin kamu tidak terkoneksi dengan pimpinanmu, ataupun mungkin juga tidak terkoneksi dengan keluarga ataupun rekan kerja, rekan bisnis. Yang mana mungkin di sini ada ya setidaknya mungkin ada kompetisi tidak sehat yang akhirnya membuat kamu gak nyaman, ataupun malah menyalahkanmu, ataupun malah kamu yang berbuat curang, sehingga itu ada gejolak dalam dirimu. Kenapa ya hidup saya begini? Kenapa ya orang berbuat jahat? Kenapa ya saya berbuat jahat? Jadi kamu menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Begitupun dalam percintaan, selalu merasa kecewa. Seakan-akan saya kenapa gak bisa bahagia? Kenapa saya tidak bisa membuat dia bahagia? Seakan-akan kamu menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Padahal sebenarnya itu ada yang harus diperbaiki. Bukan dirimu yang dipersalahkan. Ngapain?
Untuk saling menyalahkan dan mencari pembenaran dan mencari pembelaan tuh nggak usah. Itu bukan solusi. Ya, maaf agak sedikit berisik ya karena anak saya ada di belakang ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi yang ingin semesta sampaikan itu adalah percaya diri. Intuisimu itu didengar, itu suara semesta bahwa oke, ini kurang pantas untuk saya, pekerjaan ini terlalu manipulatif. Berarti harus kamu tuh harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai minatmu, bukan hanya karena duitnya. Ingat, kita bekerja dengan sesuai dengan minat kita, hidup kita akan jauh lebih baik. Kita akan merasa bersyukur dan penuh dengan kelimpahan. Kenapa? Karena kita menyukai, ya, tidak ada beban. Banyak sedikitnya tetap disyukuri. Sedangkan kalaupun dapat tekanan banyak sampai uang segunung pun, kamu mungkin merasa kurang dan kurang. Habis juga percuma. Ya, begitupun dengan percintaan. Kalau sama-sama ego ya gimana? Harus bisa memberikan contoh. Ya, harus bisa lebih up, harus bisa lebih enjoy. Bahagiakan dirimu dulu, baru kamu bisa bahagiakan yang lain. Bagaimana dirimu aja nggak bahagia, baru kamu mau membahagiakan orang lain? No, itu sama saja kamu kelaparan ya, baru kamu mau kasih makan orang ya. Kamu besok-besok itu lagi ya, ibaratkan mendidik orang itu untuk malas. Jadi besok itu mereka mengharapkan kamu kasih nasi lagi. Yang susah kamu, sedangkan kamu kelaparan. Besok jatahmu lagi kamu kasih dia, kamu bisa-bisa tewas. Caranya bagaimana? Arahkan dia untuk kerja supaya dia bisa mandiri untuk bisa mendapatkan nasi. Ini contoh ya kalau dalam percintaan. Kamu membahagiakan orang lain tanpa kamu bahagia. Jadi ibaratkan kamu itu pura-pura bahagia padahal enggak, ujung-ujungnya ya putus. Makanya saya bilang kalau energimu baik, ya pasti kamu akan bahagia dan pasangan juga nyaman dan betah sama kamu. Kamu pernah tidak rasa bahwa kok saya di rumah lagi ribut sama siapa gitu ya, mungkin pasangan atau keluarga ya, pasti bawaannya langsung ribut di kantor. Ataupun mungkin malah ada yang ketinggalan di rumah. Karena ya itu, ribut-ribut di rumah akhirnya mungkin handphone ketinggalan, kunci laci ketinggalan, akhirnya kamu balik lagi ya ke rumah, ribut lagi. Ataupun mungkin kamu malas senggol orang ya, akhirnya berdampak ke pengeluaran lagi bertambah, entah kamu ganti rugi ataukah ribut-ribut gitu. Ataupun mungkin kamu ditegur sahabatmu atau ditegur klien atau ditegur orang lain, akhirnya kamu marah lagi. Betul kan? Makanya kita bicara energi, semua itu ada solusinya. Kalau ada masalah pasti ada solusi. Jadi jangan lari dari permasalahan. Sini di sini kamu lari dari permasalahan. Seakan-akan ya udah masalah itu saya bawa aja sampai di mana kek, nanti ya sudah biar aja. Kenapa? Karena takut dibilang tidak mampu, takut dibilang bucin, takut dibilang apa ya? Ya pokoknya yang bilang seakan-akan kayak macam direndahkan gitu. Padahal nggak ada yang merendahkan dirimu, itu pikiranmu saja. Ya. Tetapi saya lihat di sini kamu berusaha, kamu udah tahu sebenarnya ya. Cuman implementasinya itu nggak ada, realisasinya itu nggak ada. Teorinya oke. Apalagi saya sudah berkuar-kuar ya, banyak ini Taurus nih, saya sudah berkuar-kuar, rajin dengar. Tapi untuk pelaksanaannya ya nggak ada. Kembali lagi ke semula di awal. Mungkin kalau 5 menit di awal ya pada saat mendengarkan readingan saya, oke, betul juga Kak Ica bilang ya, makanya komentarnya bagus-bagus. Ya, saya harus begini, besok pagi mulai lagi. Egonya tinggi. Jadi ya percuma aja dong saya berkuar-kuar. Tapi ya gak apa-apa. Yang mau dengar dikasih berkat, yang gak mau dengar ya berarti kamu menolak berkat, ya udah gak apa-apa, saya gak rugi. Karena ibaratkan kalau untuk diri saya, ya saya sudah punya tugas, sudah selesai gitu. Kamu mau dengar tidak dengar ya terserah. Tetapi semoga kamu kali ini bisa bukan hanya asal dengar, tetapi melakukannya juga, ya. Begitupun saya lihat di sini dalam percintaan. Ya, percintaan itu kamu kadang-kadang kaku, kadang-kadang mager, ya. Coba kalau pasanganmu kaku dan mager, kamu rasa nyaman tidak? Pasti tidak kan? Kayak seakan kok pasangan loyo sekali ya. Kayak macam gak ada nafas kehidupan, bikin saya juga kayak ada deh ilfil. Bener kan? Nah itu.
Apa yang kamu ingin dilakukan, ya lakukanlah pada dirinya. Jangan kamu hanya menuntut tapi tidak mau eh, apa ya kalau dibilang ada balasan gitu, bukan balasan juga sih, tapi maksudnya berkaca aja. Kalau memang kamu suka ya bikin, kalau tidak jangan gitu. Ya, dan komunikasi ini kan komunikasi nggak ada. Banyak diam, ngambeknya banyak juga. Tapi lebih banyak diamnya sih. Kalau ngambek juga diam, senang juga diam. Ya, kalau jadi orang itu harus, kalau dalam percintaan itu jangan jaim. Cinta itu kalau jaim itu wah repot nanti ya. Kalau jaim itu di karir gitu kan. Ya supaya jaim kan dalam artian kita jaga wibawa. Karena kita tahu status kita mungkin sebagai pimpinan, berarti kita harus dihormati supaya jadi panutan ya. Kalau kita nggak punya power, bagaimana kita bisa mendidik anak buah kita gitu ya. Ini contoh kalau kamu jadi pimpinan ya. Jadi bukan hanya sekedar pasang gengsi, pasang image swasta ini pemimpin. No, pemimpin itu kamu bisa di atas karena yang di bawah. Ya, jadi jangan sekedar enak-enak di atas, no ya. Tetapi kamu juga punya tanggung jawab untuk bisa mengajar mereka supaya bisa menjadi seperti dirimu kalau kamu pemimpin. Jadi disegani bukan ditakuti. Nah, itu nggak jadi masalah kalau dalam segi hal pekerjaan. Tapi kalau dalam hal percintaan nggak usah pakai segan-segan. Ibaratkan kan kita harus menjadi satu. Jadi apa yang kamu mau itu yang saya mau, apa yang kamu tidak mau ya itu yang saya tidak mau. Jadi harus satu. Kalau ada yang dia nggak suka baru kamu lakukan, ya bubar. Harus diomongin, jangan gengsi-gengsi. Dan harus romantis. Romantis itu apa? Manja. Ini kamu terlalu mandiri karena jaim. Jadi pasanganmu seakan-akan, saya takut, saya nggak nyaman. Harus manja, entah laki-laki entah perempuan, manja. Ya, kunci dalam satu hubungan yang langgeng itu adalah kemanjaan pasangan. Supaya apa? Pasangan merasa diinginkan. Coba kalau kamu pasanganmu manja, pasti kamu langsung luluh ya. Oh ya, dia inginkan saya, oke sini, saya sini, mana saya bantu. Tapi kalau kamu seakan-akan saya nggak butuh kamu, ya pergi aja sana, ya sudah pasti kamu juga berpikir udah deh, saya nggak dibutuhkan, ya sudah, dah saya pergi. Bener kan? Jadi manja. Di sini kamu tegas. Seakan-akan pasangan harus ikut saya. No, harus bisa mengimbangi. Kalau memang dia suka begini, ya kamu harus bisa mengerti. Jangan mau bikin dia seperti kamu gitu. Coba kamu yang dibikin harus bisa seperti dia. Pasti kamu tersiksa kan? Jadi kebiasaan baik buruknya kamu terima, kebiasaan baik buruk kamu ya dia terima. Harus bisa dijelaskan tanpa ada kepalsuan. Di awal-awal manis-manis, tunjukkan yang bagus-bagus positif, padahal sifat aslinya pemalas, ya, tukang gosip, ya. Jadi tunjukkan aja keaslianmu. Dia suka tidak suka ya sudah. Ini kebanyakan orang itu tidak langgeng karena kepalsuan. Untuk bisa dikatakan baik sama pasangannya. Padahal sebenarnya kalau dalam pasangan, dalam hubungan, baik buruknya kalau kamu bisa menerima itu berarti langgeng. Kalau kamu tidak bisa menerima baik buruknya dari pasanganmu, ya sudah, siap-siap aja bom waktu. Tunggu aja tanggal mainnya. Kenapa? Karena tekanan. Ya, tetapi kalau memang kamu bisa menerima dia dan dia bisa menerima kamu apa adanya nih baik buruk ya. Bukan hanya baik. Langgeng. Kenapa? Karena kamu tidak bisa, artinya kamu sudah bebaskan dia, nyamankan dia. Ya udah kamu bikin aja suka-suka kamu, karakter kamu. Ya sudah, jadilah dirimu, bukan harus jadi orang lain. Dan begitu diriku, saya jadi diri sendiri. Tanpa merubah apapun. Ya mungkin kalau yang jelek-jeleknya dirubah sedikit-sedikit. Tetapi setidaknya ya jangan kamu suruh saya rubah cepat, ataupun itu sebagai alasan dalam sebuah pertengkaran. Nah gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan dalam percintaan, jangan jaim, harus manja, jangan terlalu mandiri. Harus bilang sayang, bisa gak bantu saya. Jangan apa-apa udah selesai, terus fungsinya dia di rumah apa? Ada kan orang-orang yang berpikir bahwa saya ini saya kurang apa gitu. Saya kurang apa, di rumah itu semua sudah siap, anak saya urus ya, rumah udah bersih, semuanya udah ya, tinggal dia datang, makanan udah siap di meja, dia mandi, terus mungkin ya dia istirahat, ya sudah saya layani atau bagaimana, begitu flat hubungan.
Kenapa? Karena kamu terlalu mandiri walaupun di rumah aja. Ya. Walaupun kamu bisa angkat air ya, harus bisa, ibaratkan dia dibutuhkan gitu. Sehingga dia merasa bahwa dirinya berarti, berharga untukmu. Ya, contohnya, sayang, tolong angkat air dong. Paling dia marah. Masa begitu aja nggak bisa sih? Nanti kamu bilang, iya kan saya mau dekat dengan kamu. Ya harus manja, gombal-gombalin. Kamu kalau gombalin orang lain bisa, sahabatmu bisa, masa pasanganmu enggak? Ya digombal-gombalin, walaupun mungkin kamu bisa, supaya ada intens bersama. Ya, kalau hidup flat begitu aja, wah repot ya. Sama seperti kamu kan, kalau kerjaan begitu-begitu ritmenya terus ya, pasti bosan. Jadi jangan terlalu kaku, tetapi buatlah hidupmu penuh dengan warna. Nah, gitu. Warnanya apa? Ya merah, kuning, hijau, biru. Jangan warnanya monoton. Jangan dibilang Kak Ica, eh, dikasih penuh dengan warna. Ya warna aja merah full atau gelap hitam aja. Flat ya. No, tapi penuh dengan warna. Ibaratkan apa? Ada tangis, ada tawa, ada suka, duka. Kadang-kadang kita di rumah, kadang-kadang kita traveling ya, pergi jalan-jalan bersama. Bukan jalan-jalan bersama dengan sahabat kamu terus kasih tinggal mereka di rumah. No, tapi bersama-sama membangun chemistry ya. Karena biasanya pasangan itu kalau sudah mendapatkan itu kayak macam ya sudah, tidak membangun chemistry tapi malah menekan. Makanya itu biasa pasangan tidak nyaman. Tapi harus membangun chemistry. Saya mau kemana? Tanya dia. Saya mau ke sini. Oke, kalau gitu kita planning minggu depan ya. Oke, gitu. Ataupun kamu mau kapan besok? Oke, kalau gitu hari ini kita istirahat ya. Kumpul energi, besok kita jalan-jalan gitu. Tanya dia mau kemana. Kamu pun gitu sekali-sekali. Saya mau apa? Jangan hanya dia terus, tapi kamu enggak gitu ya. Jadi apa ya? Ada yang bilang gini, Kak Ica, tapi kan uangnya gimana? Untuk menciptakan untuk menciptakan hidupmu lebih berarti, lebih berharga, lebih penuh warna itu nggak perlu duit banyak ya. Mungkin ada duit tapi nggak perlu banyak ya. Contohnya kamu pergi camping ya sudah, bawa bekal aja atau nanti masak di sana makanan sehari-hari, atau bikin nasi goreng, udah makan. Yang penting kan alam, kita pergi ke alam, nggak perlu makanan yang mewah-mewah ya. Bikin nasi goreng atau mie goreng Indomie udah nggak apa-apa, enak kok, enjoy. Terkadang orang berpikir negatif karena harus perlu dengan duit. Cari tempat-tempat yang nggak pakai parkiran, ini contoh ya. Nggak ada tempat, contohnya apa ya, karcis. Ya disesuaikan juga, kalau mau pakai karcis ya sesuai dengan budget kamu. Kalau tidak ya ciptakan aja tempat-tempat yang membuat kamu nyaman. Kita kan diberikan pikiran itu untuk diolah supaya kita bisa bahagia tuh apa, bagaimana caranya. Bukan hanya terima bersih, semesta saya mau uang supaya saya bahagia. No, kamu punya uang juga belum tentu kamu bahagia. Malah biasanya orang yang susah-susah itu bahagia. Serius, coba kamu lihat pada saat kamu dulu susah, perjuangannya gimana. Dengan sampai sekarang kamu sudah mempunyai penghasilan sendiri, lebih bahagia mana? Lebih bahagia waktu susah kan? Karena apa? Otak kita yang bekerja untuk bisa menggolkan sesuatu ini gimana caranya. Oh, belok kiri, belok kanan. Oh, aduh ada ini di sini ya, kita gitu. Jadi ada cerita. Nah, itu yang harus kamu ciptakan. Ya, apalagi dalam hubungan percintaan. Harus ada romantisnya. Romantis bukan hanya diranjang, tetapi dalam segi chemistry. Ya, saling membantu, saling mengerti, saling memahami. Dan jangan terlalu mandiri, tapi harus manja ya. Entah laki-laki, jangan dibilang ih suami-suami takut istri atau apa, nggak ada ya. Kalau sudah nikah itu satu, bukan suami dan istri ya, itu ini. Tapi kalau dalam rumah tangga itu sudah suami dan istri itu satu gitu. Uang suami ya uang suami, uang istri ya uang istri. Terkadang suami atau istri nggak jujur, nah itu yang masalahnya di situ. Apalagi kalau tidak ada transparansi keuangan. Nah ini ya, jadi ya repot juga. Tapi itu urusan kalian ya, yang bagaimana caranya supaya pasanganmu nyaman dan bisa jujur pada dirimu. Gitu ya. Yang pastinya saya cuma bilang, kalau kamu bahagia pasti pasanganmu bahagia. Ya. Kamu bisa memberikan yang terbaik,
pasti kamu akan mendapatkan yang terbaik. Entah dari suamimu, entah dari orang lain. Yang penting kita ikhlas. Selama kita ikhlas, pasti jalan selalu terbuka. Jangan lupa berdoa dan bersedekah supaya hidup kamu jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.